Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, tadi sudah selesai materinya nih Pak. Saya sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah paham Bu tentang perpustakaan? Pastilah. Karena tugasnya ngurus perpustakaan pasti sudah hafal dan paham. Tinggal bagaimana aplikasinya ya. Nah memang Bapak Ibu sekalian, saya sering keliling ke sekolah-sekolah dan ada beberapa hal yang saya lihat di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Kenapa saya sangat berkepentingan dengan perpustakaan? Karena saya ingin menumbuhkan minat baca bagi anak-anak. Dan perpustakaan itu tidak harus mewah. Perpustakaan tidak harus tidak harus semuanya baru. Kalau saya punya perintah ke dinas pendidikan terkait perpustakaan, bukan semuanya harus dibikin baru, tidak. Maksimalkan ruangan yang ada. Yang penting perpustakaan itu bersih dan nyaman. Kalau punya karpet, ayo silakan digelar karpet. Kalau punya meja, ya alhamdulillah dikasih meja. Kalau punya AC, ya alhamdulillah dikasih AC. Tapi tidak perlu menganggarkan hal-hal yang memaksa. Yang penting anak-anak itu bagaimana mereka bisa membaca dan bersiap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buku-buku yang sering sekali saya temui di sekolah-sekolah, bukunya bagus-bagus. Buku perpustakaan itu bagus-bagus. Dan bantuan dari mungkin entah dari mana ya, dari dinas atau dari perpustakaan, ya banyak sekali dan baru-baru. Tapi ketika saya lihat, memang masih baru. Dapatnya sudah lama, kalau baru dapat nggak mungkin berdebu, nggak mungkin banyak debu, ya. Maka, ayo. Saya kalau misalkan bantuan yang sudah diberikan kepada sekolah Bapak Ibu semuanya, buku itu hanya rusak dimakan oleh manusia, hanya memberi debu dan tidak dimakan. Karena proses belajar itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan cara membaca. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami berharap di Kecamatan Celurit ini sekolah-sekolahnya ayo berbenah. Perpustakaannya dibuat senyaman mungkin, tidak harus naik dan sekalian tidak harus mewah. Kalau tadi Pak Saiful menyampaikan digital, alhamdulillah bagus ya. Jadi anak-anak bisa membaca buku gitu ya di mana saja karena sudah sistemnya digital. Seperti e-book lah, itu kan Pak Saiful ya, seperti e-book. Jadi anak-anak mendaftar menjadi sebagai anggota, lalu ketika di rumah baca buku pakai handphone. Asal benar-benar baca buku ya, handphonenya buat baca buku ya, bukan nanti tiba-tiba diselipin game, tiba-tiba orang dia karena anak-anak sekarang tuh pintar-pintar. Nah, jadi Bapak Ibu, kami berharap fasilitas yang ada di sekolah mari dimaksimalkan sebaik mungkin, jangan disia-siakan karena semua yang ada di lingkungan sekolah itu pasti menggunakan uang negara. Jangan sampai uang negara terkeluarkan cuma karena kita tidak open atau tidak perhatian terhadap anak atau mungkin rasa memilikinya pun. Ya ini Pak Toto. Ya kadang-kadang orang atau pekerja pegawai itu kerja di suatu tempat karena merasa bukan barangnya, ini barang kantor atau nggak merasa beli, ya sudah akhirnya semaunya makanya. Tapi kalau budaya memiliki yang ada di sekolah ini tumbuh, sekecil apapun barang yang ada di sekolah ini yang dirawat dengan baik. Contohnya di meja ini belinya pakai uang negara loh. Kalau anak-anak diajarkan budaya sekolah yang baik, ya mungkin dia akan mencoba-coba belajar. Dia akan mencintai barang-barang yang ada di sekolahnya, dia jaga dengan baik untuk tidak merusak. Itu juga dengan perpustakaan. Ya, itu juga dengan perpustakaan. Nah, inilah budaya yang harus dikembangkan ya, di para guru, tidak hanya di anak-anak saja, juga tapi di para guru.
kalau saya harus mengganti ruangan kantor saya untuk yang semuanya baru. Biasanya kan gitu, bupati baru ganti baru. Saya, maka ini juga yang harus dimiliki oleh semua ASN di Banyuwangi, terutama Bapak Ibu guru, dari budayakan untuk mencintai apa-apa yang ada di Banyuwangi. Dan selanjutnya terkait dengan anak-anak, ya kami berharap anak-anak harus diajak. Anak-anak tidak akan mau ke perpustakaan kalau tidak diajak oleh guru, kalau tidak didorong oleh guru-guru. Maka ayo, jangan sampai ada jam kosong anak-anak ribut di kelas. Ajak ke perpustakaan, ajak mereka untuk membaca, paksa mereka untuk suka membaca, karena kesukaan membaca itu tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada sedikit paksaan. Jadi paksaan yang baik itu kadang-kadang juga perlu, selama itu positif. Kalau paksaan yang jelek kita harus dihindari. Dan bukunya sekarang bagus-bagus sekali ya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan pelatihan yang diberikan oleh perpustakaan pada hari ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya ingin nanti kalau ketika saya berkunjung ke sekolahan Bapak Ibu sudah ada yang berubah, nanti mungkin sampaikan, Bu, perpustakaan kami sudah bagus, sudah banyak yang baca bukunya, anak-anak sudah banyak yang baca buku ya. Terus dilihat daftar pinjam bukunya, banyak yang baca buku, anak-anak juga secara sukarela datang ke perpustakaan ya. Saya berharap seperti itu, oke ya Bu ya. Jadi kami hubungannya Bapak Ibu semuanya, tugas pendidik memang tidak hanya dilimpahkan kepada Bapak Ibu, tapi kami juga yang ada di pemerintah daerah juga punya tugas untuk mensukseskan pendidikan. Maka kami buat program prioritas utama adalah pendidikan dan anggaran pendidikan di Kabupaten Banyuwangi tertinggi, ya Pak Ratno, tertinggi. Dan kami merasa bahwa SDM ini meningkatkan kualitas SDM adalah dengan budaya membaca. Ya Bu, jangan-jangan ibu guru dan bapak guru malah juga jarang, nggak pernah baca, nggak tahu ibu di perpustakaan isinya apa aja. Ya, nah sebelum menyuruh anak-anak, ayo bapak ibu harus tahu juga perpustakaannya. Dari sebagian sekolah yang saya kunjungi, bukunya semuanya bagus-bagus dan masih bagus. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangat ya, demi Banyuwangi yang kita cintai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Perpustakaan Nasional ya? Iya, semua itu Ya. SMP memang lebih bagus lagi. Bagus ya Pak, ya. Selamat ya Pak, bagus ya. Mudah-mudahan bukan bukunya aja yang masih bagus, tapi anak